Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, tentu saja masih bersama Suyut Kodatmanto dalam akun Market Concept. Baiklah sobat sekalian, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang cintailah pekerjaanmu. Pendek kata, intinya adalah bekerjalah dengan cinta. Niscaya keajaiban akan kamu rasakan. Baiklah sobat sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya sangat berterima kasih atas subscribe dan share-nya video ini kepada sobat-sobat yang lain. Baiklah sobat sekalian, cintailah pekerjaanmu atau bekerjalah dengan cinta. Ini maksudnya apa sobat sekalian yang terkandung di dalam judul ini? Sobat sekalian, biasanya dalam bekerja kita selalu mengejar target uang atau bos senang atau mungkin yang lain. Tentu saja sobat sekalian, uang adalah hal yang penting. Tetapi setelah kita bekerja dan kita sudah mendapatkan hak-hak kita seperti saat kita masuk pertama kali di interview dan berapa gaji kita, tentu saja uang jangan menjadi prioritas. Atau misalkan setelah kita bekerja, kemudian saya ingin mendapatkan karier yang tinggi. Jadi ini yang dikejar adalah karier. Maka kita ingin membuat bos kita senang. Dan mungkin ada target-target yang lain. Sobat sekalian, tentu saja dengan target-target tadi, apakah target kita karier dan kemudian membuat bos senang, atau target kita adalah uang atau yang lainnya. Ini tentu saja akan membuat justru berujung kebalikannya, atau intinya apa yang kita targetkan itu tidak akan pernah tercapai. Intinya pada saat kita ingin mengejar karier, dan tentu saja target kita adalah ingin membuat bos kita senang tanpa memperdulikan yang lain, maka apapun perintah bos, apapun yang saat bos lihat, semua senang. Dan tentu saja saya sebagai bos mungkin akan senang melihat karyawan seperti itu. Tetapi sobat sekalian, apakah kita ingat, tanpa kita sadari kita akan sikut sana, sikut sini. Kemudian tanpa kita sadari semua orang melihat, dan itu menimbulkan energi negatif, dan itu tidak kita sadari. Dan ini contoh untuk seorang yang mengejar karier dan membuat bos senang. Jadi waktu itu saya bekerja di perusahaan Darmala di pakan ternak. Kita ingin hire, intinya dari karyawan belakang untuk ditarik ke depan, tentu mempunyai syarat ABC, yang bisa komputer, bisa punya skill untuk komunikasi dan sebagainya. Pada saat kita ingin hire bos yang selalu dibuat senang oleh si A, di dalam pikirannya si A akan saya tarik. Mungkin itu bisa kalau si bos tadi intinya juga tidak pernah memperhatikan ABC-nya, tidak pernah membaca lingkungannya. Maka saya panggil si A untuk duduk di depan dan saya hire. Kemudian kita sesuaikan
semua kondisi yang dia dapat. Tetapi apa sobat sekalian, kalau seorang bos mungkin sedikit demokratis atau mungkin sedikit membaca lingkungan, tentu di belakang ada beberapa orang, ada A, B, C, dan tentu pada saat diam-diam saya mungkin sebagai bos akan tanya, bagaimana si A ini? Halah Pak, itu kalau begini-begini aja, kalau ada Bapak datang baru dia bersih dan sebagainya. Kemudian si B, waduh Pak, itu memang bisa dihandalkan. Karena apa? Pada saat dia membersihkan toilet, setiap hari dia bersihkan pada saat dia bekerja. Si C, kira-kira lain lagi. Maka kesimpulannya, kemudian dari interview, tadi kita interview, kemudian kesimpulannya tetap yang mencintai pekerjaannya dan tidak punya target karier atau tidak punya ingin menyenangkan bosnya, maka yang saya ambil tentu saja dengan mencintai pekerjaan tadi, karier akan mengikuti. Dan bukan kita mempunyai target untuk karier, tetapi pancing, mencintai pekerjaan, maka karier akan mengikuti. Demikian juga sobat, kalau target kita uang di dalam bekerja, ini contoh misalkan saya punya teman, kemudian teman ini intinya waktu itu sebetulnya dia ingin menjualkan tanah dan seisinya, yang isinya farm. Tetapi teman saya ini selalu uang yang dipikir. Maka dia telepon, yang dibicarakan selalu 2,5%, 3%, 2%. Ini yang menjadi target utama dia. Dan saya sudah peringatkan, hei bos, coba kita renungkan. Kalau kamu selalu uang, mungkin yang kamu dapat, yes, uang itu. Tetapi tolong diingat, kalau uang itu kamu target misalkan 3% atau 2,5%, maksimum yang kamu dapat adalah itu. Luput-luput bisa di bawahnya karena terjadi tawar-menawar. Tetapi kalau kamu mencintai pekerjaanmu sebagai broker tadi, kemudian menyajikan data yang baik, kemudian memberikan solusi kalau ayam itu petelur, misalkan ayam petelur yang ingin dijual, lokasi ayam petelur. Kemudian kamu juga tahu tentang ayam, kemudian kamu membuat calon pembeli senang, membuat intinya yang punya tanah senang, semua happy. Mungkin apa yang kamu dapat lebih dari target 2,5% uang tadi. Bahkan kamu mungkin akan diangkat menjadi GM di dalam farm tadi yang mau dijual. Luar biasa sobat sekalian. Kemudian kalau target-target yang lain yang kamu kejar, maka biasanya apa yang dikejar akan lari. Jadi boleh dikejar, tetapi ingat, kita bersikap biasa-biasa saja. Lebih baik kita bekerja sebaik-baiknya, kemudian yang kita kejar akan mengikuti kita. Demikian juga sobat sekalian, seorang pejabat, tentu saja pejabat ini harus membuat senang rakyatnya. Tentu targetnya adalah rakyat senang, bukan untuk mencari uang atau mencari apapun di luar. Intinya dia mencintai pekerjaannya, kemudian rakyat menjadi senang. Dan tentu saja sebetulnya kita bernegara. Kalau negara ini miskin, ya bagaimana kita menanggung kemiskinan ini bersama? Kalau kaya, seperti Indonesia ini kaya,
Bagaimana kita membagi kue ini bersama dengan tata kelola yang baik, bukan dinikmati segelintir orang. Dan kemudian jangan dijadikan target bisnis semua hitungan kekayaan alam. Tetapi negara juga tidak boleh rugi. Jadi harus dibuat semua senang, semua balance, dan akhirnya keajaiban akan terjadi. Demikian, cintailah pekerjaanmu, bekerjalah dengan cinta, maka keajaiban akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.